Xabi Alonso penerus Ancelotti di Real Madrid. Real Madrid sedang bersiap menyambut era baru. Dengan Carlo Ancelotti berencana hengkang di akhir musim, nama Xabi Alonso mencuat sebagai calon pengganti. Bos Bayer Leverkusen itu punya ikatan emosional mendalam dengan Los Blancos, klub yang pernah ia bela selama 5 tahun sebagai pemain. Namun ketika ditanya soal rumor ini, Xabi tetap santai menjawab, "Saya tidak bisa membahasnya sekarang. Musim ini masih panjang, dan setiap klub punya target besar," kata Xabi Alonso. Meski begitu prestasi Alonso tak bisa diabaikan. Di Leverkusen ia berhasil menggenggam trofi Bundesliga, memenangkan DFB Pokal, dan membawa timnya ke final Liga Eropa, hanya kalah dari Atalanta. Akankah Xabi kembali ke Bernabeu? Ruben Amorim, komentar pedas yang menggegerkan Old Trafford. Setelah Manchester United tumbang 3-1 dari Brighton di kandang sendiri, Ruben Amorim sebagai pelatih United, menyebut timnya sebagai yang terburuk sepanjang sejarah klub. Pernyataan ini langsung menuai kecaman, termasuk dari legenda Liverpool Jamie Carragher. Di Sky Sports, Carragher menyebut komentar Amorim aneh dan konyol. Menurutnya, melabeli tim sendiri seperti itu justru memperburuk kepercayaan diri skuad yang sudah terpuruk. Ia menambahkan, ini komentar yang lebih cocok keluar dari mulut seorang pundit atau pakar, bukan dari seorang manajer. Fakta di lapangan memang tak berpihak pada Amorim. Setan Merah hanya menang 6 kali dari 15 laga dan terdampar di posisi ke-13 klasemen. Masih belum ditemukan solusi pasti agar MU bisa bangkit dari keterpurukan ini. Garnacho ke Chelsea, sang agen sudah ke London. Alejandro Garnacho jadi sorotan. Rumor panas berhembus kencang setelah agen Garnacho yaitu Carlos Cambeiro dan Quique de Lucas, kepergok di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Wolverhampton. Chelsea disebut serius ingin memboyong winger Argentina berusia 20 tahun itu dengan mahar 60 juta pound. Namun Manchester United kabarnya masih bimbang, meski mereka kesulitan tampil konsisten musim ini. Garnacho sendiri belum sepenuhnya kehilangan tempat di tim Ruben Amorim, tapi posisinya di starting 11 sedang rawan. The Blues tetap was-was terutama soal sikap sang pemain, tapi jika mereka menyanggupi harga yang dipatok United, transfer ini bisa jadi kenyataan sebelum jendela transfer Januari ditutup. Masa depan De Bruyne di Man City belum jelas. Kevin De Bruyne maestro lini tengah Manchester City, kini berada di persimpangan. Kontraknya bersama sang juara bertahan Premier League bakal habis musim panas ini. Di tengah euforia perpanjangan kontrak Erling Haaland hingga 2034, De Bruyne justru mengaku belum ada pembicaraan soal masa depannya dengan pihak klub. Cedera hamstring yang terus menghantui membuat bintang berusia 33 tahun ini hanya tampil 15 kali musim ini. Meski Pep Guardiola sempat berharap De Bruyne akan tetap berseragam City, sang gelandang justru berkata santai, "Saya belum bicara dengan mereka. Apapun yang terjadi, saya tahu tak mungkin dapat kontrak 10 tahun seperti Haaland, jadi tak ada yang perlu saya khawatirkan." Isu kepindahan ke Liga Arab pun menyeruak, tapi De Bruyne tampaknya memilih fokus pada pemulihan diri. Neymar kembali ke Santos, tolak reuni dengan Messi. Neymar mantan bintang Barcelona, siap menulis babak baru dalam karirnya. Setelah penuh drama di Arab Saudi bersama Al Hilal, sang mega bintang Brazil dikabarkan hanya selangkah lagi kembali ke klub masa kecilnya Santos, lewat transfer peminjaman 6 bulan. Fabrizio Romano mengonfirmasi Santos sudah mengajukan tawaran resmi dan berhasil mengungguli klub-klub MLS, termasuk Inter Miami yang menawarkan reuni dengan Lionel Messi dan Luis Suarez. Tapi Neymar memilih pulang ke Brazil untuk membuktikan karirnya belum tamat, dan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026. Neymar bersinar di Santos sejak usia 17 tahun, mencetak 136 gol dalam 225 laga sebelum hijrah ke Eropa. Jika transfer ini terwujud, sang legenda akan disambut seperti pahlawan. Kelvin Verdong, si fullback rasa playmaker. Kelvin Verdong tampil beda. Sang fullback kiri Nijmegen kini menikmati peran bak playmaker, berkat kolaborasinya dengan Vito van Krooij. Dalam kemenangan 4-1 atas Fortuna Sittard, Verdong mencetak gol perdananya musim ini, memanfaatkan peran nomor 10 yang lebih ofensif. Kehadiran Van Krooij di sayap kiri sejak musim panas mengubah dinamika permainan. Vito sering menarik bek lawan, membuka ruang untuk saya bergerak bebas, ungkap Verdong. Ditambah dukungan gelandang Kodai Sano, Verdong kini lebih sering menusuk ke depan, menciptakan peluang, dan melepaskan tembakan mematikan. Nijmegen meraih 2 kemenangan beruntun di awal 2025, tapi Verdong sadar bahwa konsistensi masih jadi tantangan.
Kami harus terus seperti ini, jangan sampai terpeleset lagi, tegas Verdong. Abdulkadir Husanov, bek mudanya Asia yang kini berseragam Manchester City. Klub asuhan Pep Guardiola Manchester City, resmi merekrut Abdulkadir Husanov, bek tangguh asal Uzbekistan dari RC Lens dengan mahar 50 juta euro. Pemain berusia 20 tahun ini akan mengenakan nomor punggung 45 di Etihad Stadium. Husanov tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bisa dilatih oleh Pep Guardiola adalah mimpi jadi nyata. Saya siap belajar dari yang terbaik dan meningkatkan permainan saya, ujarnya dengan penuh semangat. Bek dengan postur tinggi, punya kecepatan, dan kekuatan sebagai pemain bertahan ini, disebut-sebut sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Dengan kemampuan bertahan solid dan fleksibilitas bermain di berbagai posisi, Husanov digadang-gadang akan menjadi bagian penting dari lini pertahanan The Citizens di paruh kedua musim ini.